Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Maria Adinda akan menyampaikan info sepekan. Ibadah ucapan syukur akhir tahun akan diadakan pada hari ini bersama tim leader, panitia Natal, dan juga pelayan Natal pukul 5 sore di gereja. Seluruh kegiatan minggu ini diliburkan berkenaan dengan renovasi yang masih berlangsung. Mengundang seluruh wanita untuk bersama bersukacita dalam ibadah tahun baru WBI Priscilla yang akan dilakukan pada tanggal 14 Januari 2024 pukul setengah 11 siang di Dolan Sawah. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Ibu Ratna dengan kontribusi sebesar 35.000 per orang. Kita akan memberikan persembahan syukur pada bulan Januari 2024. Persembahan syukur ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang tahun 2023. Persembahan syukur akan dialokasikan untuk renovasi gereja dan pembelian video kamera. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Shalom, bersama dengan saya Dina akan menyampaikan info Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Ibadah pembukaan awal tahun 2024 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 jam 8 pagi. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Demikianlah info rangkaian Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudari Lena Dismawati Singal pada tanggal 28 Desember. Ibu Karni dan Ibu Lydia Gresiatik pada tanggal 31 Desember. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sekian info pekan ini. Selamat merayakan Tahun Baru 2024. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Tak terasa hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk kita boleh datang, untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk kami boleh datang ke rumah-Mu, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan naikkan pujian kami, syukur kami kepadamu karena kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Untuk itu Tuhan, urapi setiap kami, urapi setiap hati kami, dan biarlah pagi hari ini Roh-Mu yang bekerja di tempat ini menguasai setiap kami, sehingga Tuhan pagi hari ini Tuhan kami boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami akan memberikan hati kami kepada-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus kami doa. Amin. Inilah rinduku kepadamu.
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami yang bawa kepadamu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan pujikan dengan segenap hati kita, dengan ungkapan rasa rindu kita kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hati
sembah Dia, kita tinggikan Dia. Yesus Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan-Mu, sebab Engkaulah yang layak disembah, layak ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau besar, Engkau perkasa, Engkau mulia, yang layak ditinggikan. Terima kasih, ku bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Biarlah lama biarlah lama-lama haleluya, haleluya. Terima kasih, ku bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan dengan hati yang sungguh-sungguh, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Sekali lagi katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi
sorak-sorai bagi Tuhan kita. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Tuhan, Kau berikan kami hati yang penuh sukacita, roh yang penuh sukacita. Terima kasih di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Ya, puji Tuhan bahwa bulan ini di mana kita telah merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Dia lahir bagi kita, Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Untuk itu kita katakan bersama-sama, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Bersama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Karena Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Bahwa Yesus adalah sang penebus juru selamat dunia, dan Dia adalah
satu-satunya jalan kebenaran. Haleluya, Yesus jalan kebenaran. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Akan bersama angkatan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Biarkan musik memuji Tuhan, kita menari bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan. Iya, di dalam Dia ada keselamatan kekal. Haleluya. Silakan duduk bagi Bapak. Kami undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Baru saya berdoa untuk anak-anak. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja.
Mari bersama-sama kita berdoa untuk anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Kami berada pada pagi hari ini, dan pagi hari ini kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila sebentar mereka akan sekolah minggu, biar Engkau yang menyertai mereka. Engkau memampukan guru-guru yang akan mengajar mereka Tuhan. Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, kita akan saling melakukan doa syafaat. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami tetap percaya bahwa setiap kami berkumpul di dalam nama Tuhan, kehadiran Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya kami kesempatan pagi hari ini berdoa untuk bangsa kami dalam segala keadaan, situasi yang berubah-ubah yang melanda negeri kami. Kami tetap percaya bangsa Indonesia di dalam tangan Tuhan. Engkau yang tetap punya rancangan yang terbaik untuk negeri kami, sehingga pengaturan Tuhan, kedaulatan Tuhan tetap dinyatakan di tengah-tengah negeri kami. Sebab kerinduan-Mu untuk bangsa kami, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa mengalami kehidupan yang melihat keajaiban dari Tuhan, sehingga mereka boleh terus berjalan dalam rencana Tuhan, khususnya pemerintahan negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang mengatur, memegang kendali, memberikan hikmat, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, jajaran pemerintahan yang di daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Tuhan yang mengatur, memberikan hikmat, mereka boleh mengerjakan bagian mereka dengan penuh tanggung jawab, dan Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Situasi keadaan negeri kami percaya semakin kondusif karena Tuhan mempercayakan keamanan dan memberkati TNI Polri dalam rencana-Mu, dalam kedaulatan tangan Tuhan, sehingga mereka boleh bertanggung jawab, bertugas dengan baik. Itu sebabnya kami bersyukur, sebab damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus turun atas negeri kami, melingkupi bangsa kami dari barat, timur, utara, selatan. Boleh melihat ketenangan, kedamaian, terlebih keselamatan-Mu dinyatakan atas negeri kami. Terima kasih, kami bersyukur khususnya di tahun depan dalam pemilu yang bersama-sama dijalani negeri kami percaya Tuhan yang memberkatinya. Kami bersyukur, kami tetap juga berdoa untuk kota kami Salatiga. Tuhan memberkati pemerintahan kota dan jajaran yang di bawahnya. Hikmat Tuhan turun atas pemerintahan kota Salatiga. Kota Salatiga menjadi kota yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat, khususnya gereja-gereja yang ada di kota ini, khususnya dalam BKGS, Kesatuan Gereja ini boleh memberkati kota ini. Terima kasih, jadikan anak-anak-Mu di kota ini, umat-Mu menjadi berkat, menjadi terang, dan terus mengabarkan kabar baik, Injil Kerajaan Allah dinyatakan lewat perkataan dan perbuatan. Terima kasih, kami bersyukur kesempatan pagi hari ini kami juga menyerahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk di penghujung tahun ini kami boleh melewati tahun 2023 dalam situasi musim yang silih berganti. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, keluarga GBI Ebenezer, sekalipun dalam situasi yang sulit, dalam menghadapi hal-hal yang tidak kami duga,
pertolongan Tuhan dinyatakan secara ajaib, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan yang ajaib, selalu nyata dan tepat waktu di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang kami alami dalam Natal, dalam ulang tahun, dalam segala yang kami selenggarakan. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan hadir dalam setiap persekutuan kami. Terima kasih untuk hari ini, sukacita damai sejahtera itu menjadi bagian kami. Pertolongan-Mu ajaib, rencana-rencana pelayanan ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kebutuhan gereja-Mu, baik itu operasional, renovasi, apapun yang kami perlukan, penyediaan Tuhan tidak terbatas, akan dinyatakan tepat pada waktunya. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur, menaikkan doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, bahwa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, tapi ada satu hal yang tidak pernah tergantikan di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Tuhan. Untuk itu kita harus meyakini, mengimani bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami ada, terima sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Oh, terima kasih. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, syukur hanya bagimu. Haleluya. Biara lama sih, bina yara lama-lama sih. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Terima kasih. Haleluya. Lama-lama sih, kata lama sih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Biar hanya Yesus yang tidak pernah tergantikan dari hidup kami. Sesuai lagu ini Tuhan, biar ini menjadi pernyataan iman kami, bahwa sekali Yesus tetap Yesus di hidup kami. Melewati segala musim Tuhan dalam hidup kami, baik itu baik maupun itu buruk. Tapi kami mau tetap mengandalkan Engkau. Kami mau tetap percaya Tuhan, dan kami mau tetap berpegang kepadamu. Bahwa Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya ada di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Sampai pada hari ini Tuhan, di penghujung tahun 2023, kasih setia-Mu dan anugerah-Mu tetap melimpah buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat hari ini kami ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan, segalanya karena kemurahan-Mu berlaku atas setiap kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Taruh perkataan-perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan merupakan kerinduan hati-Mu Tuhan. Biar kerinduan hati-Mu tersampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Biar setiap kami yang mendengar Tuhan, kami bisa
bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena itu buka mata hati telinga kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengar Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan pada hari ini Tuhan. Dan biar semua firman itu kami kerjakan di dalam hidup kami merenungkan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini kita sudah sampai di penghujung hari terakhir ya, di tahun 2023. Besok ketika kita bangun, kita sudah masuk di tahun 2024. Mungkin hari ini ada yang begadang, kita tinggal menghitung hari, menghitung jam ya, menghitung waktu. Jam 12 tepat kita sudah bye-bye 2023. Sudah selamat tinggal 2023, kita masuk ke tahun yang baru di 2024. Mungkin di tahun 2023 ya, kita mengalami banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, mungkin sakit penyakit ya. Kita mengalami, hampir setiap kita pasti mengalami. Karena kita tahu 2023 bukan tahun yang mudah. Tapi kalau kita ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kita masih sehat, bisa ada di tempat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Tapi bukan berarti setelah tahun ini berakhir, tahun depan segalanya akan lebih mudah. Biasanya kita tahu kalau tahun mulai berganti, orang-orang sudah mulai banyak prediksi-prediksi ya para ahli. Nanti tahun depan akan lebih sulit. Selalu begitu, selalu lebih sulit, pasti lebih sulit ya. Tahun depan akan ada banyak tantangan yang di depan yang kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi. Mungkin ada bencana-bencana alam, karena bumi semakin tua. Sudah pasti akan ada bencana alam yang semakin banyak. Mungkin ada kesulitan ekonomi di tahun yang akan datang. Kan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Pasti ada hujan, kadang-kadang ada badai. Di negeri 4 musim ada salju. Ya. Tapi perlindungan Tuhan, ya, janji Tuhan pasti untuk setiap kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Ya. Di tahun depan ketika mungkin akan lebih sulit, ya kita tidak tahu tantangan yang terjadi di tahun depan, tapi satu hal yang kita percaya ketika kita akan meninggalkan tahun ini, Tuhan menjanjikan sesuatu buat setiap kita, sesuatu yang baik. Ya, kita akan lihat hari ini, bisa minta tolong dibuka, ya, Kristus pembawa damai. Kita akan buka di Lukas. Saya masih akan menyampaikan seperti yang di Natal kemarin. Ini masih suasana Natal ya Bapak Ibu. Nah, saya mau sampaikan di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Kita akan baca bergantian. Nanti yang ayat genap saya minta para pria akan membaca, dan yang ayat ganjil para wanita yang baca. Kita akan mulai baca ya, Lukas 2 ayat 8 dan selanjutnya. Kita mulai dari pria dulu. Mari. Di daerah ya, perempuan tiba-tiba
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bentar. Ya. Sama-sama katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saya baru beberapa waktu ini baru mengerti tentang ayat ini. Selama ini yang ada di dalam pikiran saya dan mungkin di pikiran banyak orang, bahwa Yesus itu lahir di kandang yang hina. Ya. Ternyata ya, Yesus itu lahir, dia menggenapi yang sudah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun sebelumnya. Di antaranya Nabi Mika 5 ayat 2 dikatakan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, Yesus itu lahir di Betlehem. Yesus itu orang tuanya siapa, Bapak Ibu? Yusuf dan Maria. Nah, di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan dia akan dinamakan Immanuel. Kita udah tahu kebenaran ini. Yang melahirkan Yesus adalah seorang perawan, ya, bukan seorang wanita yang sudah bersuami dan berhubungan. Jadi Yesus itu dilahirkan karena Roh Kudus, dilahirkan dari seorang perawan. Ini adalah tanda yang diberikan. Karena itu Yesus lahir berapa ratus tahun sesudahnya, itu untuk menggenapi setiap nubuat-nubuat yang sudah diberikan oleh para nabi-nabi tersebut. Yesus lahir di Betlehem, sementara Yusuf dan Maria asalnya dari Nazaret, dari Galilea. Nah, bagaimana mereka bisa menuju ke Betlehem? Karena ada satu peristiwa di mana Kaisar Agustus mengadakan sensus. Dan karena mengadakan sensus, Yusuf harus pergi menuju ke Betlehem, ke kota Daud, karena dia adalah keturunan Daud. Sensus dulu belum seperti sekarang ya, kalau sekarang kan kita bisa online, sistem online. Dia harus datang ke kota itu. Nah, dia harus datang ke kota itu ketika Maria sedang hamil besar. Ketika waktunya Maria harus melahirkan. Dan Maria pun harus melahirkan di tempat itu. Dikatakan di Bethlehem, di daerah namanya Migdal Eder. Apakah kawasan Migdal Eder itu? Jadi maksudnya Migdal Eder itu seperti ini. Misalnya kita kan tinggal di Salatiga ya. Gereja ini ada di Salatiga. Tetapi ada di daerah Sidore Jolor. Tapi kan tetap di Salatiga. Nah, begitupun Yesus ya diperkirakan lahir di daerah Migdal Eder. Apakah Migdal Eder itu? Migdal Eder itu adalah menara kawanan domba. Jadi daerah itu adalah tempat terakhir di mana domba-domba terbaik yang akan dipersembahkan untuk penghapusan dosa di Bait Allah. Jadi Bethlehem ke Yerusalem itu jaraknya dekat, tidak terlalu jauh. Jadi di daerah situ, di daerah Migdal Eder itu adalah tempat di mana mereka menggembalakan domba-domba yang terbaik yang akan diberikan untuk korban penebusan dosa di Bait Allah. Zaman dulu
ya, ketika di Israel itu untuk penebusan dosa itu harus lewat darah binatang. Nah, di antaranya adalah darah domba. Dan yang diberikan harus yang terbaik. Tidak boleh ada domba yang cacat, ya. Nggak boleh ada domba yang cacat. Ada dari Tuhan sudah memberikan kriteria domba yang terbaik yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan di daerah situ adalah tempat untuk mempersembahkan, daerah untuk mengumpulkan domba-domba yang terbaik. Ya, kadang-kadang karena anugerah, ya, karena kasih karunia yang Tuhan diberikan sama kita, kadang-kadang kita suka lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di zaman dulu, ya, di zaman Taurat waktu itu, bahkan sampai sekarang ya, orang Israel masih mempersembahkan korban untuk penebusan dosa. Tetapi penebusan dosa itu tidak berlaku hanya satu kali saja. Ketika mereka berbuat dosa lagi, mereka harus mempersembahkan domba lagi. Dan domba itu harus yang terbaik. Kalau kita kadang-kadang ya, saya juga kadang-kadang, kalau memberikan persembahan, kadang-kadang kalau WL berdoa, kami akan memberikan yang terbaik. Tapi coba dicek, benar nggak yang kita berikan yang terbaik? Kadang-kadang kita nyari di dompet, yang terbaik atau enggak? Sudah yang tidak terbaik, kadang-kadang ini yang lecek-lecek lah. Yang baru-baru taruh di dompet, yang lecek-lecek buat persembahan. Kadang-kadang suka begitu ya. Saya dulu juga suka gitu. Dulu ketika saya di Lampung, saya bagian ngitung uang. Itu kalau ngitung uang paling kesel kan. Kalau sekarang kan sistemnya pakai amplop, lebih mungkin agak lebih rapi. Kalau zaman dulu tuh sudah ini diuntel-untel lagi, masukin di kantong. Jadi yang ngitung tuh, aduh udah jelek-jelek begini masih harus diratain lagi. Nah, kadang-kadang begitu ya. Jadi kita itu karena di zaman kasih karunia kita melupakan bahwa kita sebenarnya harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ketika itu dikatakan bahwa domba yang terbaik itu yang harus diberikan kepada Tuhan. Dan gembala-gembala yang ditemui oleh para malaikat ini, itu mereka adalah gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba di kawasan Migdal Eder. Mereka menggembalakan domba-domba yang terbaik yang akan diberikan kepada Tuhan. Dan Yesus lahir, ya, lebih tepatnya di gua domba. Jadi di sana itu kandang di Israel itu ternyata dari gua-gua batu, bukan dari kandang-kandang kayu seperti yang ada di dalam pemikiran kita. Nah, Yesus pun lahir di situ. Nah, di tempat itu, di Migdal Eder itu, di gua domba itu adalah tempat kelahiran anak-anak domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Jadi itu dalam pengawasan imam-imam. Jadi Yesus lahir di situ, bukan di kandang yang kotor, bukan di kandang yang hina. Kandang itu adalah kandang yang terbaik. Karena kandang itu diawasi oleh para imam harus jadi kandang yang bersih. Karena ketika induk domba melahirkan domba-domba yang terbaik, jangan sampai ketika dia lahir kena sesuatu sehingga menjadi cacat. Jadi benar-benar harus diawasi. Dan Yesus itu lahir di situ. Ternyata itu adalah Yesus perlambangan anak domba Allah yang akan diserahkan, menggantikan kita semua untuk menebus dosa kita semua. Karena itu Yesus lahir di situ, di tempat itu. Ya, selama ini kita berpikir Yesus lahir di kandang hina, tidak ada penginapan yang menerima, tapi memang sudah Tuhan Yesus memang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi ratusan tahun sebelumnya, bahwa Yesus adalah perlambangan anak domba yang akan dikorbankan. Darahnya itu yang menghapuskan seluruh dosa umat manusia. Cukup satu kali persembahan darah Tuhan Yesus yang sudah diserahkan 2000 tahun yang lalu. Cukup satu kali. Tidak seperti yang ada di Taurat bahwa orang ketika berbuat dosa harus mempersembahkan lagi domba yang terbaik, harus memberikan domba lagi.
Tetapi hanya dengan pengorbanan Yesus satu kali saja, itu sudah menghapuskan dosa seluruh dunia. Nah, di sini dikatakan begini, lalu malaikat itu, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ya, bisa dibayangkan ketika itu malam-malam ya, para gembala masih terjaga untuk menjaga domba-dombanya. Tiba-tiba ada seorang malaikat. Yang pertama datang ini adalah seorang malaikat ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka. Dengan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Bisa dibayangkan ketika lagi malam-malam, gelap, tidak ada lampu, tiba-tiba ada malaikat di depan mereka dengan sinar kemuliaan Tuhan yang sangat terang. Itu sehingga membuat mereka ketakutan. Ya. Mungkin kita tidak pernah bisa membayangkan seperti apa sih rasa takutnya karena kita tidak pernah bertemu. Belum pernah bertemu utusan dari sorga. Ya, belum pernah. Tapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, setiap orang-orang yang bertemu utusan dari sorga, mereka semua ketakutan. Mereka semua merasa seperti orang yang mau mati rasanya. Kita tidak pernah tahu seperti apa rasanya. Nah, malaikat itu berkata kepada para gembala itu, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi yang diberitakan pada waktu hari Natal, kelahiran Yesus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk kaum tertentu saja, tetapi yang dinyatakan ketika kelahiran Yesus itu kesukaan besar. Hari-hari ini kita bisa melihat di YouTube ya, di negara manapun di dunia rata-rata mereka merayakan Natal. Dulu ketika belum ada YouTube, kita tidak tahu ya seperti apa sih kemeriahan Natal di luar negara kita tuh seperti apa. Ternyata hampir semua negara itu sekarang merayakan. Bahkan Uni Emirat Arab pun merayakan Natal. Ketika ditanyakan, ternyata Natal itu bukan hanya dirayakan oleh orang Kristen Katolik saja. Orang-orang yang bukan beragama Kristen Katolik pun merayakan Natal. Ketika ditanya, kok kamu merayakan Natal? Kenapa? Karena rasanya vibe-nya berbeda. Mereka senang dengan vibe itu tuh apa sih? Suasana Natal itu berbeda. Mereka merasa suasana Natal itu damai, rasanya menyenangkan. Membawa kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tuhan tidak memberikan seorang guru kepada kita. Kenapa? Karena kebutuhan utama manusia bukan pendidikan. Tuhan tidak memberikan ahli ekonomi buat kita. Karena kebutuhan utama manusia bukan tentang harta materi, bukan tentang keuangan. Tuhan tidak mengirimkan ilmuwan karena kebutuhan utama manusia bukan teknologi. Tetapi Tuhan memberikan juru selamat karena Tuhan tahu kebutuhan utama manusia adalah jiwanya diselamatkan. Selanjutnya dikatakan begini, di ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang kemuliaan bagi Allah saya tidak akan terangkan, Bapak Gembala udah terangkan waktu Natal kemarin. Hari ini saya akan bicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ketika Natal tiba, ketika Tuhan Yesus lahir, yang ada damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera itu shalom. Shalom, apa arti shalom? Keselamatan
kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian seutuhnya. Utuh ya, atau yang lebih mungkin mudah dipahami, damai sejahtera adalah perasaan pribadi seseorang bahwa semua lengkap dan sejahtera, bebas dari kekhawatiran dan merasa tentram jiwanya. Ya. Tapi apakah benar damai sejahtera bisa dicapai oleh setiap manusia? Sesungguhnya manusia itu adalah orang-orang yang selalu mencari damai dalam hidupnya. Kehancuran dunia itu akibat kejahatan manusia, sehingga menghilangkan damai sejahtera di bumi. Nah, karena itu manusia selalu ingin mencari damai dalam hidupnya. Yang paling gampang, kenapa? Semua orang bekerja keras, supaya mereka mendapatkan nafkah untuk hidup. Tapi sebenarnya yang mereka mau capai adalah damai sejahtera. Benar nggak? Kalau kita punya uang ya, saldo rekening di bank melimpah berapa digit, rasanya hatinya damai, bener nggak? Semua orang berusaha hidup sehat, ya kan? Supaya tidak sakit. Kenapa? Kalau orang hidup sehat rasanya damai. Kalau ada sakit sedikit, orang rasanya langsung khawatir. Begitu tensinya naik sedikit langsung mikirnya ini. Apa sebabnya ya? Nah, terus harus berusaha sedemikian rupa untuk menjaga hidupnya supaya tetap sehat. Sesungguhnya manusia pada akhirnya itu selalu mereka merindukan damai sejahtera dalam hidupnya. Jadi mereka berusaha sedemikian rupa di dalam hidupnya supaya bisa mencapai yang namanya damai sejahtera. Nih, ada sebuah cerita menggambarkan begini tentang damai sejahtera. Di sebuah kerajaan, satu hari seorang raja membuat lomba. Dia mau para pelukis yang terbaik di kerajaannya membuat lukisan tentang damai sejahtera. Dia bilang, saya beri waktu 3 hari. Yang bisa melukiskan judul tentang tema tentang damai sejahtera nanti bisa dibawa ke kerajaan. Di hari ketiga, ketika waktunya tiba, ternyata hanya ada 3 orang pelukis yang mampu melukis tentang damai sejahtera. Yang pertama lukisannya begini. Nah, Bapak Ibu kalau lihat lukisan ini rasanya damai sejahtera enggak? Ada sebuah danau yang tenang, terus ada gunung-gunung di belakangnya. Rasanya tenang enggak? Rasanya kalau duduk di situ diam lama-lama, rasanya damai ya? Hah? Nah, selanjutnya waktu raja ngeliat ini, wah iya ya, rasanya damai, katanya dia melihat lukisan itu. Terus yang kedua, lukisan yang kedua, sebuah rumah di tepi danau, terus di latar belakangnya ada gunung-gunung, ada bunga-bunga bermekaran. Nah, rasanya tinggal di situ damai enggak? Banyak orang berusaha tinggal cari tempat tinggal di tepi danau, tinggal di tepi pantai. Itu adalah rumah-rumah dengan harga terbaik, dengan harga-harga mahal ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Tempat itu adalah tempat-tempat yang terbaik. Raja itu melihat lukisan ini, oh iya ya. Begitu melihat lukisannya melambangkan damai sejahtera. Sekarang yang ketiga. Bapak Ibu ngelihat nggak ini? Bisa lihat nggak? Ini gambar lukisannya tentang apa? Ada petir. Ini tentang di laut, di tepi laut begitu ya kan? Ada bukit-bukit karang, ada badai. Jadi air-air ini melimpah dengan sangat banyak. Tapi coba diperhatikan, mungkin nggak kelihatan ya kalau di belakang. Ini di sini tuh ada gambar. Di sini nih, ini ada gambar burung di bawah batu karang
terlindung dari air-air ini. Terus di bawah sayap sini ada anak-anak burung, ya, yang tetap dengan tenang bisa makan dari induk burungnya. Dan ketika raja melihat yang ketiga, langsung raja bilang, nah ini nih katanya, ini adalah lukisan damai sejahtera yang sesungguhnya. Nih. Jadi di tengah-tengah badai, tetapi anak-anak burung ini bisa tetap merasakan damai, ya, karena dia ada di bawah kepak induknya. Mereka tidak merasakan ketakutan karena mereka tahu nih ada induknya yang sedang melindungi mereka. Mereka nggak peduli dengan badai yang di sekitarnya ini karena mereka tahu induknya mengepakkan sayapnya untuk melindungi mereka. Itu namanya damai sejahtera yang sesungguhnya. Nah, damai ternyata damai sejahtera bukanlah di mana kita sedang dalam keadaan yang nyaman tanpa masalah. Kalau kita sedang dalam keadaan nyaman, itu kita ada di zona-zona yang nyaman. Rasanya memang damai. Tapi begitu ada sedikit masalah sedikit, ya, damai itu akan hilang. Orang akan merasa khawatir lagi, ya. Misalnya begini, ada orang yang sudah mungkin ada di dalam posisi hidupnya sudah nyaman, semuanya terpenuhi, sehat, saldo di rekening bank cukup, apalagi keluarganya baik-baik saja, semuanya sepertinya nyaman. Terus tiba-tiba divonis oleh dokter, kamu menderita satu penyakit yang mematikan. Dia masih bisa merasakan damai enggak? Pasti tidak. Dia akan langsung merasa khawatir. Jadi yang namanya kedamaian yang dari dunia itu diganggu sedikit, digoyahkan sedikit saja, itu akan langsung hilang kedamaiannya. Nah, karena itu di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ketika Yesus lahir, dia memberikan damai sejahtera. Tetapi ketika Yesus akan meninggalkan dunia ini, ya, jadi dia mengatakan hal ini kepada muridnya malam sebelum dia disalib. Besoknya dia disalib. Malam itu dia berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi ketika Yesus datang sebagai manusia, dia datang memberikan damai sejahtera. Tetapi ketika dia kembali, ya, ketika dia harus mati dan bangkit kembali, damai sejahtera itu tidak Tuhan ambil. Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan tinggalkan kepada setiap kita. Damai sejahtera ditinggalkan Tuhan buat setiap kita. Buat saya, buat saudara. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan dunia kepada kita. Yang seperti saya bicara tadi, dunia bisa memberikan damai sejahtera, tapi damai sejahteranya bersifat sementara. Ketika ada sesuatu yang menggoyahkan, damai sejahtera itu akan hilang. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu adalah unconditional. Jadi tidak dipengaruhi oleh kondisi sekitar. Itu damai sejahtera yang Tuhan beri. Kalau Bapak Ibu tahu nggak kisah tentang Petrus? Petrus itu satu kali dia ditangkap oleh Herodes dan akan dibunuh. Dan Petrus itu ketika ditangkap oleh Herodes, Herodes memerintahkan 4 regu menjaga Rasul Petrus. 4 regu, satu regu terdiri dari 4 orang. Jadi ada 16 prajurit menjaga Petrus. Besok Petrus akan diserahkan, kemungkinan akan dibunuh. Hari ini Petrus dijaga oleh 4 regu tersebut, 16 prajurit. Dan Petrus tangannya dirantai, masing-masing
kanan kepada satu prajurit, kiri kepada satu prajurit. Dia nggak bisa pergi, nggak bisa melarikan diri. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Malam hari sebelum dia akan diserahkan, Petrus tertidur. Kalau orang tidak punya damai sejahtera, kira-kira bisa tidur nggak? Besok dia akan dibunuh loh. Malam ini dia bisa tidur nggak? Pasti nggak bisa tidur. Takut mikir seperti apa besok ya. Pasti nggak bisa tidur. Bayangkan, saudara-saudara kalau punya satu permasalahan sedikit saja, hari ini malam hari itu akan susah tidur, benar nggak? Nah, Petrus ini tidur dengan nyenyak. Ketika malaikat Tuhan datang untuk membebaskan Petrus, apa yang dilakukan malaikat? Tadi kita baca ya di gembala-gembala, ketika melihat malaikat datang, mereka semua ketakutan. Tapi ketika malaikat datang di depan Petrus, Petrus masih tetap tertidur. Bahkan malaikat harus menepuk bahunya. Coba kalau nggak percaya kita bisa baca di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 12. Saya baca mulai ayat keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Itulah yang saya gambarkan tentang damai sejahtera dari Tuhan. Kalau kita tidak mendapatkan damai sejahtera itu dari Tuhan, kalau Petrus nggak mendapatkan, dia nggak bisa tidur malam itu. Tapi karena dia tahu, ya, damai sejahtera diberikan kepada Tuhan dalam dirinya, dia percaya segala sesuatu dia serahkan sama Tuhan. Terserah apa yang terjadi, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Saya rasa itu yang ada di dalam hati Petrus ketika itu. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dirinya. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku bahwa benar-benar Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Itu adalah satu bentuk contoh bagaimana damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Ya, lewat Petrus. Ada satu lagi, saya ingat ketika Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober, itu ada rombongan dari Indonesia yang masih ketinggalan di sana. Tinggal satu rombongan itu, rombongan peziarah. Jadi mereka harus keluar juga. Jadi ketika itu mereka tanggal 7 Oktober itu ketika diserang, mereka masih ada di Israel. Saya lupa di daerah mana. Tapi terus akhirnya di hari Minggu mereka harus segera ngumpul untuk segera keluar dari Israel. Dan pemimpin ziarah itu dia membuat story ya. Dia memvideokan
kan di Israel tuh ada namanya Iron Dome. Jadi Israel tuh punya apa sih namanya? Kayak pelindung begitu ya. Mereka punya teknologi yang bisa melindungi roket-roket atau misil yang akan menyerang Israel. Jadi kalau kita tahu waktu itu Hamas dibilang menyerang sampai ribuan misil ke Israel. Tapi yang masuk itu hanya beberapa saja. Karena apa? Mereka punya Iron Dome. Jadi Iron Dome itu seperti kubah yang tidak terlihat, tapi ketika peluru itu mau masuk, itu ditangkal. Jadi dia meledak di atas, masih tinggi, masih berapa ratus meter dari permukaan tanah. Nah dia memvideokan, saya ngelihat itu di Instagram, dan saya percaya itu adalah perlindungan Tuhan. Jadi ketika dia memvideokan, itu mereka tuh seperti kami di sini baik-baik saja, kami nggak apa-apa, Tuhan melindungi kami. Nah itu seperti yang kalau saya boleh gambarkan, damai sejahtera itu seperti itu. Damai sejahtera mereka rasakan karena mereka tahu ada perlindungan Tuhan. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ya, damai sejahtera yang sesungguhnya itu tidak bisa diperoleh dari upaya pribadi manusia. Tetapi damai sejahtera itu hanya diperoleh karena perlindungan Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita mengalami damai sejahtera, menerima damai sejahtera dari Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu pasti akan melindungi kita. Biarpun kita mengalami tantangan, biarpun kita mengalami masalah, kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Ada seorang yang sedang tidur, dia bermimpi dia bertemu Tuhan. Dan puisi ini jadi terkenal di seluruh dunia ya, tentang jejak kaki Tuhan. Dia bermimpi, dia berjalan bersama Tuhan di tepi pantai. Tepi pantai itu tidak ada ujungnya. Dia berjalan berdua bersama Tuhan, dan dia menyadari bahwa itu adalah kehidupannya. Dia kemudian diberi pengertian bahwa perjalanan di pantai itu adalah perjalanan hidupnya. Dan dia mulai memperhatikan perjalanan hidupnya. Tapi dia satu saat dia memperhatikan, loh, kok ada saat-saat di mana hanya ada satu jejak kaki saja. Kadang-kadang ada dua jejak kaki, tapi kadang-kadang hanya satu jejak kaki. Terus setelah dia perhatikan, dia baru sadar, itu jejak kaki ketika tinggal satu jejak kaki, itu adalah ketika dia sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Terus dia bilang sama Tuhan, dia protes, Tuhan, kok ketika aku mengalami masa-masa sulit, kenapa Tuhan meninggalkan aku? Kenapa hanya satu jejak kaki yang aku lihat? Tapi Tuhan bilang sama orang ini, coba perhatikan baik-baik jejak kaki itu. Dia kemudian memperhatikan, ternyata jejak kaki yang satu itu bukan jejak kakinya. Tapi jejak kakinya siapa? Jejak kakinya Tuhan. Terus dia bilang, lah kalau jejak kakinya Tuhan, terus aku di mana Tuhan? Aku sedang menggendongmu. Jadi ketika masa-masa sulit, ketika masa-masa pergumulan, ketika masa-masa tantangan, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Dan itu juga berlaku buat setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, Tuhan itu menggendong setiap kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Terakhir, damai sejahteranya adalah pengharapan bahwa kita mempunyai seseorang yang akan menolong kita melalui setiap masalah yang kita hadapi, bahkan sebelum kita melihatnya. Tahun depan kita tidak tahu seperti apa tantangan yang harus kita hadapi. Kesulitan-kesulitan apa yang harus kita hadapi. Tapi percayalah, dengan janji Tuhan bahwa damai sejahtera diberikan buat setiap kita, kita punya pengharapan bahwa kita selalu punya Tuhan yang akan menolong setiap kita, menolong setiap masalah kita. Jadi jangan pernah ragu
ketika kita berjalan di tahun depan, ketika semuanya terasa sulit, percaya bahwa Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus pasti menggendong setiap kita. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan melampaui segala akal itu akan memelihara setiap kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya minta pemain musik. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Singer nyanyikan Lingkupiku bait 1 dan bait 2. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa. Sama-sama katakan di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang Saya minta kita semua berdiri. Katakan di saat badai. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami pagi hari ini Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang, Jiwaku tenang dalam Kristus, dalam Kristus. lihat kuasa-Mu Tuhan. Lihat kuasa-Nya Dalam keheningan, dalam keheningan. di saat badai, Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai
saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas Kami tenang bersamamu Tuhan. tenang Di saat badai, di saat badai bergelora, kami akan tetap tenang dalam hadirat-Mu. bersamamu. Menaungi kami ya Bapa. Bapa Kau Raja atas Semesta ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja. Atas semesta Hidup kami aman di dalam ku Engkau. tenang sebab Kau Kami aman, kami tenang Tuhan. ku tenang Sebab Kau Allahku. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan tidak seperti damai yang dunia berikan Tuhan. Damai sejahtera yang Kau nyatakan bagi kami adalah damai sejahtera yang sejati, yang akan senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan. Tidak seperti dunia berikan yang sementara Tuhan, yang tidak dapat diandalkan, tidak dapat menolong, tidak dapat menghibur, tidak dapat menguatkan setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini kami telah menerima damai sejahtera yang sejati itu daripada-Mu Tuhan, yang akan terus menguasai kehidupan kami Tuhan, menguasai hati, pikiran, dan hidup kami Tuhan. Sekalipun dunia boleh berguncang Tuhan, mungkin ada tantangan Tuhan, sampai hari ini bahkan di tahun depan, tapi kami tahu damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan, itulah yang tetap membuat kami tenang. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melalui setiap musim demi musim dengan kekuatan daripada-Mu, dengan damai sejahtera yang daripada Engkau, yang memelihara hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau menggendong setiap kami sampai memutih rambut kami. Engkau tetap setia, menggendong, menolong, pelihara, memenuhi, bahkan melimpah-limpahkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Kami tahu masa depan kami, hidup kami, baik keluarga kami, ada di dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau menaungi setiap kami, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi setiap kami. Limpah-limpahkanlah damai sejahtera-Mu bagi setiap kami hari ini Tuhan. Sekali lagi, bagi umat-Mu, bagi keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran kami Tuhan, yang terus mengalir seperti sungai,
melimpah-limpah kami terima pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati kita semua. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Berikan tepuk tangan, puji dan sembah hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau berkenan hadir, menjamah melawat setiap kami saat kami menaikkan syukur penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang terus mengajar, mendidik, mengingatkan kami, membentuk kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, pakai lebih lagi, urapi lebih lagi Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar kiranya kami boleh pulang melalui sepanjang hari ini dengan perlindungan dan berkat yang daripada Engkau. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia.
Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kamu, Dia Yesus Allah kamu, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia.